guys, selamat datang di podcast pertama kita, podcastnya Kak Fitness. Ini sebelumnya kenalin, nama aku Bani, aku sebagai kreatif di sini dan aku lagi bareng sama dua instruktur dari Kak Fitness di Jalan Semarang. Coba silakan perkenalkan diri. Oke, aku Dwi. Ya, di sini sudah cukup lama sih. Ya, Biasa ngajar apa? Biasanya aku ngajarnya kalau sekarang ini di body combat ada, body jam sama RPM, sama beberapa signature kelasnya dari Kak Fitness sendiri. Gitu. Lagi? Halo Kak Bani, halo semua. Perkenalkan aku Ijal. Aku di sini sebagai instruktur di Kak Fitness sudah dari tahun 2025. Kebetulan ngajarnya body combat dan RPM. Ada 2 kelas di sini. Oke, di podcast pertama, episode pertama kita kali ini kita mau bahasnya tentang New Year New Me. Kan rata-rata orang yang di awal tahun tuh baru mau mulai lah, entah dia sebelumnya pause beberapa bulan, beberapa tahun dan baru mulai lagi nge-gym. Dan kita juga di sini bakal bahasnya seputar nge-gym. Aku ada beberapa pertanyaan sebenarnya di podcast kita kali ini. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Menurut pendapat kalian aja sebagai instruktur di Fitness. Menurut kalian nih, New Year New Me itu niat serius atau cuma euforia doang awal tahun? Menurut Kak Dwi dulu deh. Sepengalaman sih ya, New Year New Me itu masih kebanyakan sih masih sekedar euforia. Jadi beneran kayak apa ya, resolusi. Iya betul. Beneran resolusi kayak paling awal itu New Year New Me. Iya. Nah, dari situ. Nah, sekarang kan perlunya itu gimana nih buat bikin ini bahan bakarnya tuh ada terus gitu. Biar semangatnya ada terus. Tapi kadang-kadang orang cuma ada nggak sih kayak salah satu mungkin member kalian atau anak pasangan kayak cuma datang di awal doang kayak bayar nge-gym nih, mahal kan tuh otomatis bayar nge-gym mahal, ikut kelas kayak bakal tuh 9. Itu kalau di kelas-kelas tertentu ada, tapi ada juga yang misalnya muncul nih di kardio gitu kan, terus nanti kok hilang nih, ternyata munculnya di kelas lain, di yoga lah atau mungkin apa gitu. Pengen coba-coba. Iya, begitu. Kalau menurut Mas Ijal nih gimana? New Year New Me gitu. New Year New Me. Ini New Year New Me gimana? Sebenarnya saya dulu juga pernah jadi member ya. Jadi merasakan banget ketika kita baru memulai nge-gym, apalagi di awal tahun ini ya. Pasti benar-benar rasanya tuh menggebu-gebu banget. Pengen tiap hari. Jangankan tiap hari, sehari aja bisa jadi langsung ikut 2 kelas atau 3 kelas. Member yang nggak mau rugi. Yang nggak mau rugi seperti itu biasanya. Kalau dulu sih waktu aku jadi member, aku lebih ngutamain ikut kelas apapun itu. Jadi dicoba semua, merasakan semua kelas di awal. Kemudian kalau misalkan kita udah benar-benar nih, oh itu aku banget nih, itu benar-benar sesuai sama passion aku atau keinginan aku buat ngejar target aku di awal tahun ini gitu. Biasanya sih kayak gitu ya, kayak oh ya udahlah cobain aja. Tapi itu biasanya di awal bulan, tapi nggak tahu karena nggak tahu ya, tergantung sama lingkungan juga sih, ngaruh karena mempengaruhi lingkungan. Terus teman yang diajak bareng juga apakah emang datang terus atau tiba-tiba ada alasan lah, itu juga akan mempengaruhi diri kita sendiri. Beberapa faktor yang entah karena teman kita malas, kitanya juga jadi malas. Karena kalau kitanya semangat sendiri tapi kikuk mau ngapain gitu. Maka dari itu. Tapi yang mostly emang New Year ini rata-rata cuma euforia doang di awal. Iya. Tapi ya semoga buat para member Kak Fitness dan sahabat-sahabat yang mau mulai gym, semoga tetap terjaga lah itunya semangatnya. Terus nih ada pertanyaan kedua. Menurut kalian apa perbedaan karakter orang yang latihan sendiri atau ikutan kelas sendiri sama yang konsisten ikut kelas atau nge-gym? Kalau dari saya sendiri yang tak perhatiin, kalau yang di latihan di gym floor ya berarti ya, yang latihan sendiri itu cenderung lebih ini sih, lebih disiplin rasanya. Jadi biasanya nggak yang terlalu tergantung sama cuaca. Hujan. Iya, musim hujan kayak kadang masih lihat, beneran nyampe ke sini ya gitu. Sedangkan kalau untuk yang di kelas itu beneran bervariasi sih.
Jadi ada yang hujan tetap jalan ada. Oke. Tapi memang untuk presentasinya itu lebih besar kalau yang cuacanya kayaknya wah cuaca mager nih, enak nih ya. Itu biasanya untuk datang ke kelas agak nanti dulu lah gitu. Menurut Mas? Kalau perbedaan ya member yang di gym floor sama yang di kelas tuh hampir beda sih. Sebenarnya kalau misal di gym floor kan dia berarti ya benar-benar latihan sendiri dari diri sendiri. Jadi mau cuaca hujan atau cuaca panas, mau hari libur atau hari biasa ya, kalau emang niatan dari diri dia buat latihan ya benar-benar datang gitu. Tapi kalau di kelas tuh biasanya tergantung cuaca, tergantung temennya ada nggak, atau rame atau enggaknya. Kelas tuh mempengaruhi banget. Biasanya temennya yang diajakin alasannya aduh hari ini aku nggak bisa ada acara, otomatis langsung dari Berarti kitanya sih. kalau yang bisa aku simpulkan orang yang ikut kelas tuh lebih ke society. Sosial Iya. benar-benar. Butuh. Iya. Olahraganya butuh semangat Butuh bareng-bareng. semangat. Bukan sama orang yang bikin sendiri. Betul. Iya sih. Terus aku ini ada pertanyaan lagi. Kenapa banyak orang justru lebih konsisten olahraga atau ikut kelas bukan latihan sendiri? Itu faktornya kan tadi komunitas, jadwal sama rasa tanggung jawab. Ada nggak sih misalkan yang cerita kalian? Ya karena gue udah nanggung bayar nih gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Yang beberapa tak temuin itu lebih ke apa ya? Aku nih diajakin, tahu disuruh masuk. Nah, lebih ke apa ya? Karena aku lebih ke instruktur kelas ya, jadi lebih banyak bersinggungan sama member yang ikut kelas. Jadi kebanyakan sih gitu. Aku nih diajakin, lebih terus kalau enggak penasaran, kepo, dan akhirnya kayak ya dari penasaran itu jadinya kayak kok jadi jatuh cinta gitu. Iya, jadi keterusan. Ternyata seperti itu. Sebenarnya kalau mungkin kalau untuk nyobain orang-orang nyobain di awal ngeluarin duit sekian nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi selebihnya kalau dia cocok nggak cocok ya udah mungkin ditinggalin. Iya. Betul sih. Terus nih ada juga pertanyaan aku dari pengalaman di fitness. Tipe member gym itu kan bisa dibagi jadi apa aja. Ada yang diem-diem tapi nggak bersosialisasi tapi dia ikut kelas terus. Ada yang emang benar-benar ikut kelas atau nge-gym buat ya sosial butterfly, cari teman segala macam, atau cuman ada yang ikut random tertentu juga. Menurut kalian dari tipe member gym yang tadi aku sebutkan ada 3 yang diem-diem tapi nge-gym dulu atau kelas dulu, yang sosial butterfly atau yang ambis gitu, itu lebih banyak di Cafitas itu lebih banyak tipe-tipe karakter orang yang seperti apa? Banyak kemana ya? Banyak yang mana ya? Untuk sekarang sih sebenarnya tergantung dari dirinya masing-masing juga sih ya. Tapi kalau sepengetahuan aku sih ya kebanyakan karena emang lagi FOMO aja biasanya. Lagi FOMO terus emang suasananya juga mendukung. Tapi kalau misalkan kalau kita ngomongin FOMO gitu, kalau ngomongin FOMO kan olahraga yang sekarang tenis, sekarang itu mau pengaruhi nggak sih kayak gara-gara ada olahraga ini nih kelas ini sepi gitu, mempengaruhi nggak sih? Iya itu pengaruh kan, karena otomatis kan kalau olahraga gitu kan maksudnya fasilitas ya. Kalau misalnya di fitness nih nggak ada, ya udah berarti kan cari tempat lain. Kecuali kalau toto ke fitness, toto bikin lapangan padel, atau bikin lapangan tenis di atas atau gimana. Nah itu kemungkinan ya masih bisa itu kayak mungkin pengikutnya bukan pengikutnya, mungkin membernya bukan yang pindah, tapi mungkin ya malah nambah di sini gitu. Berarti emang mungkin kelas-kelas FOMO itu mungkin mempengaruhi ya. Iya sedikit mempengaruhi. Tapi ya namanya FOMO kan Iya. tetap pasti ada masanya juga. Karena ada masanya, lama-lama juga orang bosan. Iya betul. Mungkin sampai udah update-annya habis gitu. Iya udah gitu. Terus nih sekarang aku ada 2 pertanyaan. Menurut kalian ada nggak sih kayak perubahan dari salah satu member kalian? Mungkin kalian lihat atau kalian perhatiin. Ini orang nih ternyata berubah sih karakteristiknya setelah rutin ikut kelas atau ikut gym. Ada nggak sih?
Kan terus dulu Ical ada enggak? Kalau member sih kadang karena kita baru pertama kali ketemu ya, jadi belum kenal sama masing-masing member. Kadang mungkin di awal tuh dia orangnya pendiam atau emang nggak banyak bicara ya, tapi ketika mungkin mereka tuh udah repeat ikut kelas terus berkali-kali, udah kenal masing-masing sama instrukturnya atau masing-masing member, langsung kayak beda gitu loh. Kayak ternyata orang tuh beda dari kebiasaan yang waktu awal kita ketemu gitu. Berarti intinya ya. Tapi ya perkenalan di awal sih. Memang kebanyakan tuh member di awal kelas yang baru pertama kali ikut kelas tuh jaim-jaim atau bener-bener pendiam. Biasanya setelah pertemuan itu berapa sih kayak orang itu kayak oh ini udah mulai beda nih, udah mulai keluar nih sifat aslinya gitu, udah mulai bisa bercanda nih gitu. Biasanya pertemuan kedua sih paling enggak ya, karena kita kalau biasanya habis kelas tuh biasanya kita minta buat foto bareng lah atau buat nyimpen foto gitu loh buat kesan kita pertama. Terus banyak yang nanyain dikirim kemana kita juga punya grup sendiri gitu loh buat ngirim ya mungkin dari situ terus bisa komunikasi antara satu member dengan instruktur gitu, terus bagi-bagi info terkait kelas apa yang lain yang misalkan seru gitu. Jadi mungkin dekatnya dari situ ya. Tapi emang kalau nge-gym apa kasarnya kalau olahraga rame-rame Emang lebih seru daripada sendirian. mungkin kalau yang sendiri kebutuhannya mungkin lebih Kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya buat bodybuilder lah segala macam. Mungkin sesuai kalau yang sendiri lebih difokuskan lebih enak PT gitu ya. Emang dia punya fokus sendiri, punya tujuan sendiri. Pertanyaan terakhir nih buat para pendengar TPS ini yang baru mau mulai nge-gym tahun ini, lebih baik itu tuh fokus ke goal dulu kah atau ke kebiasaan dulu menurut kalian nih masing-masing? Kalau untuk olahraga lebih ke building ini dulu sih, habitnya dulu, kebiasaan dulu. Jadi paling enggak sampai di tahap dimana badan itu kalau nggak olahraga nggak enak. Nah di situ. Kalau aku sih, kalau misalkan orang yang baru ingin pertama kali join ya, atau nyobain jadi member tempat gym, itu biasanya sih harus tujuannya sih. Dari tujuannya itu dia kepingin apa memang dia pingin gaya-gayaan aja atau emang dari dia butuh banget buat olahraga. Kalau misalkan emang udah ada tujuannya kan berarti emang dari kita tuh bisa nyalurin, ngarahin gitu loh. Oh mana yang emang dia bisa pas atau sesuai dengan keinginannya dia. Jadi intinya buat teman-teman Kafitnas atau calon member yang mau gabung di Kafitnas, gabung aja karena di situ semuanya welcome ya. Welcome. Dari orang-orang ya. Semarang ini aku lihat kayak orang-orang itu benar-benar habis nge-gym gitu kan, foto-foto bareng lah. Iya, Mungkin pada benar. ngobrol Seru dulu, banget. Iya, dan kemana dulu tuh emang seru sih. Ya. Jadi bikin kita yang awalnya nggak semangat buat olahraga, nggak berkeringat daripada makan sekolah. Nah. Baik-baik olahraga, ketemu teman baru, ketemu relasi baru. Gitu. Jadi sebenarnya New Year New Me itu nggak apa-apa ya, selama Nggak apa-apa. dikerjakannya itu konsisten. Konsisten. Cuman awal doang, karena Sayang banget. Gym, terus datang seminggu sekali, seminggu kali, cuma jadi donatur doang. Iya. Pokoknya segitu aja dari kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bani. Saya Dwi. Saya Ijal.